Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Alilatul Syarifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas B. Di video kali ini saya akan menerangkan materi tentang Nazariyah Wahdah versus Nazariyah Furu' dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, pengertian Nazariyah Wahdah. Nazariyah Wahdah dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu teori yang memandang bahwa bahasa adalah satu kesatuan yang saling terkait, bukan sebagai bahasa yang terbagi kepada beberapa cabang yang terpisah. Yang kedua, Nazariyah Furu' atau dikenal sebagai teori cabang adalah teori yang menganut pemisahan materi dalam pembelajaran bahasa Arab. Teori ini membagi pembelajaran bahasa Arab menjadi beberapa mata pelajaran, misalnya qawaid, insya, muhadatsah, dan mutola'ah. Teori ini, setiap mata pelajaran memiliki kurikulum, silabus, jam pelajaran, evaluasi, dan nilai hasil belajar sendiri-sendiri. Selanjutnya, persamaan antara Nazariyah Wahdah dan Nazariyah Furu' adalah dua teori ini merupakan sama-sama teori pembelajaran dalam bahasa Arab. Perbedaan antara Nazariyah Furu' dan Nazariyah Wahdah. Nazariyah Wahdah dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu teori yang memandang bahwa bahasa adalah satu kesatuan yang saling terkait, bukan sebagai bagian yang terbagi kepada beberapa cabang yang terpisah. Sedangkan Nazariyah Furu' atau dikenal sebagai teori cabang adalah teori yang menganut pemisahan materi dalam pembelajaran bahasa Arab. Kelebihan-kelebihan Nazariyah Al-Wahdah. Yang pertama, landasan teoritis yang kuat, baik teori psikologi, teori kebahasaan, maupun teori kependidikan. Yang kedua, dari sistem psikologi. Sistem terpadu ini sesuai dengan cara kerja otak dalam memandang sesuatu, yaitu dari global atau keseluruhan, baru ke bagian-bagiannya. Yang ketiga, variasi bahan dan variasi teknik penyajian dapat menghilangkan siswa dari kejenuhan. Dari segi teori kebahasaan, sistem ini sesuai dengan watak bahasa yang memadukan berbagai unsur dan keterampilan berbahasa secara utuh. Dari segi kependidikan, sistem ini menjamin terwujudnya pertumbuhan kemampuan berbahasa secara seimbang, karena semuanya ditangani dalam situasi dan kondisi yang sama, tidak dipengaruhi oleh keberagaman semangat dan kemampuan para guru. Kelemahan-kelemahan Nazariyah Al-Wahdah, yaitu ada 4. Yang pertama, jika diterapkan pada siswa tingkat lanjut atau mutaqaddimin, kurang dapat memenuhi kepentingan pendalaman unsur bahasa atau keterampilan berbahasa tertentu yang memang menjadi kebutuhannya mereka. Yang kedua, adanya pendangkalan pengetahuan siswa dalam pengetahuan ilmu bahasa, terutama nahwu, shorof, dan balaghah. Yang ketiga, untuk tujuan keagamaan seperti memahami Al-Quran dan hadis. Yang keempat, tidaklah mudah menyusun buku pembelajaran bahasa Arab dalam sistem ini. Selanjutnya, kelebihan Nazariyah Al-Furu'. Kelebihan sistem ini antara lain, guru dan perancang kurikulum mendapat kesempatan yang cukup untuk memberikan perhatian yang khusus pada bidang kajian atau mata pelajaran tertentu yang menurut pandangannya sangat penting. Siswa juga memperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan bahasa Arab secara mendalam. Kelemahan Nazariyah Al-Furu'. Sistem ini mencabik-cabik keutuhan bahasa dan menghilangkan esensi dari watak alamiahnya. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pengalaman kebahasaan siswa juga terpotong-potong, sehingga tidak mampu menggunakannya secara baik dan benar dalam kehidupan nyata. Pada sisi lain, sistem ini juga menyebabkan ketidakseimbangan antar bagian unsur bahasa dan keterampilan berbahasa, baik pada proses pembelajarannya maupun hasilnya. Pembelajaran bahasa Arab dengan sistem Nazariyah Wahdah adalah pembelajaran yang bertujuan untuk
memiliki 4 kemahiran, yaitu yang pertama kemahiran menyimak atau mendengar atau biasa disebut dengan istima, yang kedua kemahiran berbicara atau kalam, yang ketiga kemahiran membaca atau qiraah, dan yang keempat kemahiran menulis atau kitabah. Pembelajaran dengan menggunakan Nazariyah Wahdah dalam pembelajaran bahasa Arab, materinya diajarkan secara terpadu yang mencakup berbagai aspek bahasa yang saling berkaitan. Sehingga tercermin bahwa bahasa sebenarnya merupakan suatu sistem yang dapat dikuasai hanya melalui pembinaan terhadap suatu tema. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran bahasa Arab dengan teori kesatuan atau Nazariyah Wahdah, semua aspek pembelajaran diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan melalui tema-tema pembelajaran. Pelaksanaan teori ini diterapkan pada tingkat dasar sampai menengah, dengan pertimbangan bahwa teori ini cocok bagi pemula yang ingin belajar bahasa Arab. Dan yang terakhir, penerapan Nazariyah Furu dalam pembelajaran bahasa Arab. Penerapannya biasanya di perguruan tinggi, khususnya jurusan bahasa dan sastra, karena menggunakan mata pelajaran cabang seperti nahwu, shorof, dan yang lainnya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.